Kita lanjutkan ya teman-teman untuk pemilihan tadi lock stop ya, baik vertikal maupun horizontal. Nah, tergantung dari si jenis koloninya, tetapi umumnya kalau untuk yang jenis besar itu kami lebih menyarankan untuk memilih yang lock, jadi lock. Nah, terus berikutnya lagi juga ukuran lock nih teman-teman. Jadi ukuran lock itu juga ada korelasi dengan si nanti produktivitas madu, bisa produksi atau tidak, koloni naik topping atau tidak, itu juga dipengaruhi oleh adanya si lock. Suatu contoh nih teman-teman bisa lihat, ini lock kami yang sangat besar sekali ini lock ini sudah dari bulan Agustus ini tingginya 135, rongganya besar sekali, ukurannya sekitar 45 kali 45. Nah, karena si lock ini sangat besar sehingga dia rongga yang di dalam lock ini sudah cukup untuk berkembang biak si koloni itu sendiri, sehingga kalau kita berharap untuk naik topping itu rasanya sulit. Jadi itu kesulitannya. Nah, terus berikutnya lagi juga korelasi atau hubungannya dengan si vegetasi. Jadi kalau vegetasinya di sini misalkan vegetasi hutan dengan si koloni dengan lock yang besar seperti ini, itu mungkin akan bisa naik topping dan produktif. Untuk itu, jadi dalam hal pemilihan lock itu disesuaikan dengan lahan yang kita punya, lalu vegetasi yang ada di sekelilingnya. Kalau misalkan lahan kita tidak ada pohon-pohon besar, nah seyogyanya memilih si lock itu yang ukurannya kecil. Jadi ukurannya kecil, tetapi rongga di dalamnya jangan terlalu kecil. Misalkan kami punya yang produktif itu kami yang Torajica, misalkan untuk sebagai contoh, itu kami punya ukuran hanya sekitar 30 kali 30, tingginya 1 meter, tapi rongga di dalamnya itu kecil, hanya sekitar 20 kali 20, mungkin tidak ada, mungkin sekitar 15 kali 15, cuma tingginya sekitar 1 meter. Nah, itu dia mau untuk panen madu, itu seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dalam hal pemilihan lock itu, kalau untuk yang jenis-jenis besar maupun yang jenis sedang, itu kita melihat locknya dan hubungannya dengan ketersediaan vegetasi. Jadi jangan terbawa untuk membeli atau memilih lock-lock yang besar. Nah, adapun kami memilih seperti ini, kami punya yang dari yang kecil sampai yang besar, itu niatannya adalah untuk observasi, untuk edukasi, untuk memberi info-info ke teman-teman yang akan ikut juga. Jadi ini tetap produktif, tetapi dia madunya ada di dalam lock itu sendiri, artinya tidak bisa kita panen. Kalau kita berpikir untuk panen, maka pilih lock yang tadi, tidak terlalu besar, tetapi jangan juga kekecilan. Kalau kekecilan nanti koloninya itu koloni kecil juga akhirnya tidak mau naik topping. Itu kira-kira. Tapi kalau misalkan ragu, lebih baik itu memilih yang stop vertikal, di dalam pengirimannya juga aman, nantinya juga bisa panen. Nah, nanti baru setelah kira-kira yakin teman-teman untuk miara yang lock, baru kita coba 1 atau 2 untuk pengiriman ke daerah teman-teman. Misalkan ada daerah Semarang, juga diuji coba dulu 1, kira-kira selamat enggak sampai di Semarang, itu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Saya kira itu saja untuk pemilihannya. Untuk si jenis, semakin jenis si koloni semakin kecil, itu juga dia koloninya juga semakin kecil, produktivitas madunya biasanya juga semakin sedikit.
Nah, memang juga kita lihat memang kalau untuk jenis yang ukuran kecil, biroi itu mungkin suatu koloni yang memang sangat istimewa. Kita mulai dengan si biroi. Nah, ini biroi yang sudah kami videokan juga. Ini yang sudah pecah koloni. Yang ini yang sudah pecah koloni. Ini itu. Ya, nanti kita bisa lihat dari depannya. Ini sudah dipanen madu. Nah, ini keberadaannya datang di sini tanggal 1 bulan 9 2021, naik topeng itu tanggal 13 bulan 10 2021 kami panen ini. Jadi kami panen madu ini tanggal ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa penampakannya setelah dipanen madu. Kita kan di tengah kota ini, supaya teman-teman juga ada semangat ya teman-teman, untuk pemicu semangat teman-teman ini sebenarnya, supaya bisa berbudidaya, bisa menghasilkan madu. Keren ya. Tuh madunya sudah, ini madu semua itu, koloni sangat kuat ya. Kami tutup aja ya. Tuh nanti nyerang. Itu madunya itu. Ini yang tengah nih. Ya, kelihatan. Ini contoh aja. Nanti kalau dibukain semua kasihan. Ya, ini kasihan. Ini udah kami panen kemarin. Tanggal 5 Maret. Ini contoh aja teman-teman. Jadi contoh yang sudah dipanen. Kalau yang lainnya kan memang belum dipanen ya. Ini udah dipanen. Dengan vegetasi di tengah kota seperti ini, kita sudah cukup banyak. Nah, selanjutnya ini membuktikan kalau koloni Cibiro ini sangat bisa kami rekomendasikan untuk teman-teman penghobi pemula yang ada di kota. Nah, meskipun di tengah kota masih bisa ada harapan panen madu. Ini yang si jumbo ini sangat besar sekali ini. Jadi ini sangat besar sekali nih, karena ini besar, ngeri nanti terguling, kami buatkan rumah seperti ini. Ini untuk sebagai maskotnya Rehani Channel. Baik, sekarang kita melihat dari sisi depan. Jadi di sisi depan ini ya teman-teman, dari sisi depan si biroi dulu. Nih kan penampakannya menyerang itu. Ini penampakannya yang udah dipecah koloni juga masih ramai ya, cukup ramai pecah koloni. Kemarin tanggal berapa itu pecah koloni itu ada. Terus ini yang sudah dipanen madunya tadi, ini seperti ini tuh penampakan koloninya merajalela. Nah, terus berikutnya lagi ini juga udah siap panen madunya. Tapi kami juga biasanya memanennya kalau pas habis saja teman-teman. Memang kami tidak untuk jual ya, tapi ya kadang-kadang kalau ada temennya beli dong ya, kalau kepaksa banget ya kami layani. Ini untuk penampakannya teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti apa sih itu si biroi itu, bagi teman-teman pemula bisa lihat itu ukurannya kecil teman-teman, lebih kecil dari lalat yang kecil-kecil ini. Jadi karakter corongnya seperti ini. Jadi karakter corongnya itu getas ya, jadi getas tuh mudah itu ya, mudah nih kayak ini itu kayak yang renyah itu, kayak kacang ini seperti ini. Ini yang disebut dengan sistem lock teman-teman. Jadi kayunya kayu hutan dari utuh, dia langsung kita ambil seperti apa adanya dari tengah hutan itu disebut sistem lock. Ini juga sama, ini koloni yang tadinya sangat lemah, ini madunya juga sudah bisa kita panen. Ini waktu datang ini paling lemah, tapi sekarang koloni ini sudah kuat. Nah, ini yang super, jadi sangat super, corongnya sampai 2 lubang. Ini juga udah siap untuk kita panen ya. Dengan vegetasi yang ada seperti ini, kita di tengah kota bisa mencukupi untuk kebutuhan madu kita sekeluarga, untuk kesehatan kita sekeluarga. Ini si biroi
sistemnya adalah sarangnya atau locknya lock kayu. Nah yang ini karena siang teman-teman, jadi ini keaktifannya kurang. Kalau tadi jadi ramai begitu, itu istilahnya kayak gitu swarming ya, atau berkerumun akibat panik kita ganggu. Nah teman-teman kalau mau lihat yang disebut dengan si stingle bee atau si trigona yang jenis besar ini, jadi ini paling besar di kalangan trigona itu adalah ini. Jadi ukurannya itu sekitar 1 cm, panjangnya, diameternya sekitar 3 mili sampai 4 mili. Penampakannya seperti ini. Jadi dia ciri khasnya coklat. Lalu untuk si ini, si corongnya ini sangat keras sekali, sangat kuat ini corong. Terus berikutnya lagi, memang ini koloni besar juga dia. Ini kalau kita lihat tuh segede gini, ini lebih gede lagi sama ini tangan kita. Nah warnanya coklat, lalu ekornya sayap yang paling ujung itu kuning cerah, jadi warnanya kekuningan cerah seperti itu teman-teman bisa lihat. Ini yang disebut dengan Thoracea. Selanjutnya lagi ini teman-teman, nah ini penampakan kegagalan akibat ketidaktahuan kami memelihara di trigona awal-awal. Ini piroi, ini kegagalannya bukan di kami, tapi kegagalannya sistem pengiriman. Di video sebelumnya bisa lihat teman-teman kenapa dia gagal. Terus berikutnya lagi, kalau ini si yang dari tebing tinggi ini punah setelah 6 bulanan. Nah kemungkinan karena tidak kesesuaian suhu dan masih kelembabannya, jadi ini yang punah satu. Terus berikutnya lagi ini si jenis biroi yang kelompok yang tadi yang punah, termasuk ini juga yang punah akibat sistem pengiriman yang salah. Jadi packingnya salah, maka dari perjalanannya mati. Kira-kira itu. Terus ini kelemahannya kalau kita sistem lock. Nah ini contoh untuk si resinnya seperti ini teman-teman. Jadi ini resin damar yang dibawa dari hutan ini seperti ini, dan ini wangi, ininya wangi. Nah dia si koloni ini gagal untuk mendapatkan resin kriteria seperti itu, sehingga dia untuk si corongnya saja tidak berhasil dibentuk teman-teman. Jadi ini corongnya kan ini harusnya ya, ini tidak terbentuk. Jadi kalau teman-teman lihat itu corongnya tidak ada sampai sudah 6 bulan, akhirnya dia punah. Ini yang kriteria damar yang kedua yang tidak bisa adaptasi di kota. Jadi teman-teman untuk si apicalis itu saran kami kalau di kota sebaiknya tidak usah memelihara untuk si apicalis. Ini warnanya sama dengan si Thoracea, tetapi dia warnanya hitam kelam, terus ujungnya ada putih seperti tadi si mirip-mirip itu, tapi betul-betul terus bulunya sangat lebat. Ini teman-teman membuktikan kalau si ini yang dari Pekanbaru, kami datangkan dari Pekanbaru. Teman-teman bisa lihat ya, sekalipun kita di tengah kota, perkembangannya si koloni ini sangat pesat. Ini masih ada koloni muda, dia memaksakan diri harus melarikan diri dari sarang, seharusnya dia belum siap. Nggak tahu ini kenapa sayapnya ada masalah, kelihatannya ini baru keluar. Nah ini, oh ya, untuk teman-teman pemula, kelebihannya untuk si kelanceng atau si trigona itu dengan si lebah bersengat itu yang ekstrem. Kalau si koloni si ini trigona, kita tidak perlu melakukan, misalkan ada di dalam itu kotoran ya, mohon maaf, kotorannya si ini koloni ini ada yang bertugas yang bersihin. Beda dengan kalau yang bersengat itu kita harus membersihkan, jadi itu cukup repot, terutama kalau teman-teman yang ada di kota ya, karena sibuk terus ngurusin ini
piaraan biasanya kita akan apa ya, kalau Jawanya itu kalendran atau tidak terurus si koloninya. Ini seperti ini teman-teman, ini penampakannya. Jadi menunjukkan kalau si Thoracea itu bisa adaptasi di perkotaan dengan catatan tadi ada pohon-pohon besar untuk si sumber resin, paling tidak itu ada mangga. Nah, terus kita bisa tanam juga nangka. Itu kalau tidak bisa berarti teman-teman, rekomendasi kami bisa piara biroi atau lepi dengan keunggulan masing-masing tadi. Ini teman-teman untuk si Thoracea dari Pekanbaru, penampakannya seperti itu ya. Untuk Thoracea kami hampir semua, bukan hampir, tapi semuanya kami punya, tidak ada yang sampai punah. Bahkan di sini, ini yang dari tebing tinggi yang pertama kami punya waktu itu 2021, insya Allah 2021 bulan Februari atau apa, itu pas Imlek ini. Jadi pas hari raya Imlek kami membongkar ini, terus kami ini sudah panen madunya dan sudah kami pecah koloninya, ini penampakannya. Jadi ini mudah-mudahan nanti sukses ya teman-teman. Ini kalau sukses, pecah koloni ini sukses, ini luar biasa. Kami sesuatu yang menurut kami prestasi untuk dalam hal budidaya koloni jenis besar di tengah kota. Jadi ini nampakannya untuk si pecah koloninya teman-teman. Tingginya ini 1 meter, videonya teman-teman bisa lihat. Untuk perkembangan yang start bulan lalu, hanya baru beberapa minggu sudah kami cek untuk kondisi isi topping maupun di sininya, di dalam stopnya. Selanjutnya ini yang untuk jenis si Itama dari Jawa. Jadi dari Jawa kami punya, yang saat ini punya 3. Satu ini Jawa Timur ya, ini pernah panen madu 9 Maret 2022. Artinya ini boleh dibilang sudah pernah produksi. Terus di sini juga kami untuk yang dari Wonosobo ini bahkan kemarin satu panen madu cukup banyak dapatnya, sekaligus pecah koloni. Jadi pecah koloni yang tadinya ini koloni ini punah teman-teman. Ini tempatnya Itama Jawa punah karena terguyur hujan. Ini bekas kehujanannya masih tampak ya ini. Jadi ini masih tampak. Ini punah. Nah akhirnya kami pecah koloni, kami taruh di sini telur calon ratu sama telur-telur koloni pekerjanya sama drone-nya. Saat ini koloni ini seperti ini, masih bisa. Ini sekitar pecah koloni sekitar 1 bulanan. Teman-teman juga bisa lihat video waktu pecah koloninya. Ini penampakannya seperti ini. Ini juga sudah dulu sempat panen, belum dia punah karena keguyur hujan. Lalu untuk yang ini juga pas pecah koloni juga panen. Jadi ini seperti ini. Nah sekarang untuk bukti-bukti bahwa ini terutama teman-teman pemula itu, ini setelah kita pecah koloni kan belum pernah kami tunjukkan ke teman-teman seperti apa keadaannya ya, baik yang pemula maupun yang teman-teman yang udah senior belum pernah melihat keadaannya dalamnya seperti apa. Sekarang kita buka saja setelah kita panen dan pecah koloni, penampakannya seperti apa, kita lihat saja ke dalamnya supaya kita tahu. Dan ini untuk pemula terutama untuk membesarkan ini ya, keyakinannya tentang si koloni, apakah yang nanti akan dipiara ini yang mana yang harus dipilih, apakah yang jenis si sedang atau kecil atau yang besar sekalian untuk si Thoracea. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya. Ini kami buka dulu seperti apa penampakannya ya. Ini teman-teman kami buka ya. Setelah dipecah koloni, benarkah masih dia bertahan dengan kondisi
hutan yang boleh dibilang tinggal ini sendiri untuk rekayasa kita sendiri, inovasi sendiri, karena hutan yang ada di sekelilingnya kan sudah habis itu. Yang dulunya banyak, ini hutan udah tinggal rumput-rumput kecil. Sekarang kita amatin. Nah, ini bagaimana kalau teman-teman mau melihat si koloni yang Itama Jawa. Jadi Itama Jawa ini kami sendiri nggak bisa membedakan ukurannya, tapi yang jelas nih sepertinya dia lebih besar dibandingkan Itama dari dari Sumatera. Jadi kalau teman-teman lihat itu kulit bulunya itu hitam legam, lalu dia metalik dengan bercahaya. Badannya betul-betul hitam legam, hitam, sangat-sangatlah hitam. Terus ini kemarin sudah panen teman-teman, tapi ini udah madunya udah isi semua lagi, hampir semua isi. Ini kira-kira berapa ya, bisa lihatlah videonya kalau mau tahu persisnya, tapi kurang lebih ya sekitar 1 bulanan. Ini sudah kira-kira 70% udah bisa kita panen. Sebagian belum terisi, tapi ini sebagian sudah isi, jadi sudah bisa kita panen. Koloninya juga sudah berkembang biak, telur yang ada di sini kita pecah juga sudah tadi berkembang. Lalu untuk pot-pot madunya besar-besar, sejempol-jempol tangan kami, mohon maaf tangan kami itu masih lebih besar dia. Jadi dia hampir sama dengan Sitorasica. Ini penampakannya teman-teman kalau mau mengenal si jenis Itama Jawa dari Wonosobo. Jadi koloninya lebih besar. Nanti kita bandingkan dengan si koloni yang Itama dari Sumatera ya, yang kami datangkan dari tebing tinggi. Ini penampakannya sudah pecah koloni, lalu dia sudah kuat lagi, terus juga sudah bisa kita panen lagi untuk si ininya, si madunya. Nah, kelebihannya Itama ini tidak agresif teman-teman, jadi tidak agresif dibandingkan dengan si Biroi. Ini model stop, maaf, model si lock dari pohon kelapa. Jadi ini pohon kelapanya hanya 1 jengkal lebih 4 cm, makanya dia keuntungannya lock yang pendek itu bisa kita untuk melakukan pecah koloni, karena umumnya telurnya itu telurnya dia naik ke topping, lalu bisa kita jadikan pecah koloni. Baik, kita lanjutkan lagi untuk yang dari tebing tinggi teman-teman. Nah, kita perhatiin ya perbedaannya Itama dari tebing tinggi dan dari Jawa ya, dari Jawa. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini apakah sama atau tidak. Tapi ini penampakannya, corongnya ini luar biasa panjang. Mungkin sih hampir-hampir kalau boleh dibilang ya nggak jauh beda lah. Kita nggak bisa bedain secara fisik. Jadi secara fisik tidak bisa bedain, cuma kita sekarang lihat dari produksinya apa. Kemudian sekarang madunya banyak ya ini teman-teman. Dan ini untuk Itama ini relatif agresif. Jadi kalau teman-teman lihat nih, relatif agresif, dan dia lebih kecil teman-teman ya. Tuh kalau teman-teman lihat ini lebih kecil. Sekarang kita lihat, kita buka ya untuk ininya, plastiknya seperti apa, apakah ada ini apa tidak. Nah, ini tampakannya seperti ini teman-teman. Jadi sekalipun sudah lama, kami ini ya teman-teman, tidak ada tendensi apapun masalah si jenis koloni datang dari mana itu tidak. Tapi ini betul-betul yang ada di Bekasi. Kami tekankan jangan sampai nanti teman-teman yang dari Sumatera merasa ini. Bisa jadi kalau di Sumatera mungkin dia bisa produktif,
ya. Jadi tapi ini yang ada di Bekasi yang kami ini kan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini Itama yang dari tebing tinggi ini seperti ini. Ini udah lama ya gini-gini aja. Jadi dia tidak ini tidak ada untuk pot madunya. Padahal kan untuk vegetasi sama ya, vegetasinya sama persis, orang jaraknya cuma sekitar 4 meter ya dari sini. Tapi kenyataannya seperti ini. Ini yang Itama dari tebing tinggi yang satu. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Maksud kami kasih seperti ini, gambaran seperti ini. Teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi bisa menyesuaikan, misalkan teman-teman di Sumatera, terus di Jawa bisa nyoba. Kalau yang Sumatera coba dulu yang dari Sumatera. Terus kalau memang sudah produktif ya sudah, nggak usah nyari yang dari Jawa segala, jadi udah cukup aja dari yang Sumatera. Kecuali teman-teman seperti saya melakukan observasi untuk edukasi, untuk mengajari teman-teman pemula yang lain, nah baru kita ini kita lakukan seperti itu, dan itu pun juga jangan banyak-banyak teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini teman-teman, ini yang Thoracea dari ini dari tebing tinggi nih. Ini juga madunya sudah ada lagi. Ini udah pecah koloni ceritanya. Ini anakannya, ini indukannya. Tetapi dalam hal ini untuk telurnya kemarin tuh calon ratunya kelihatannya gagal menetas, sehingga koloni-koloni ini pulang lagi ke sini, balik ke indukannya. Nah, ini teknik kalau teman-teman melakukan pecah koloni dengan cara yang baik itu jangan dijauhkan. Kalau misalkan nanti si ratu itu gagal, dia akan kembali lagi ke indukannya. Tetapi kalau berhasil seperti yang tadi, yang tebing tinggi tadi, yang satunya dia berhasil, dia tetap jalan, dia tetap harus berkembang biak di sepelitannya itu. Ini untuk si Thoracea. Selanjutnya lagi kita untuk membuktikan lagi bagaimana keadaannya si ini, keadaannya si Itama dari tebing tinggi yang kedua. Jadi kita punya tiga. Iya ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya corongnya. Kami juga sampai heran ini. Corongnya itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk corongnya sangat panjang sekali nih. Ini sekarang panjangnya sekitar 15 cm. Udah kami potong. Jadi ini kami potong panjangnya seperti ini. Jadi corongnya sampai ini belah dua waktu itu, panjang sekali. Jadi sampai ke itu ada sekitar 20 cm lebih. Terus koloninya juga sama, kuat. Ini untuk koloninya. Ini masih ada itu corongnya, buktinya. Nah sekarang kita lihat dari produktivitas si madu yang dihasilkan oleh si koloni ini. Nah ini sama sekali belum pernah dipanen, sama ya teman-teman. Jadi dia koloninya pun juga naiknya tidak begitu antusias. Jadi ini tidak begitu antusias. Ini sempat dulu itu, ini pot-pot madu ini sempat ada, tapi terus selanjutnya tidak ada. Kalau kita bicarain, wow vegetasinya kurang, untungnya kami punya juga Itama dari Jawa, jadi kita tidak bisa teman-teman mengatakan oh vegetasinya kurang. Buktinya yang dari Jawa udah bisa panen hampir kedua. Nah ini sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman pemula memilih supaya bijak mana koloni yang bisa kita pilih untuk diternak di daerah perkotaan. Ini juga sama teman-teman, ini sudah panen madu 2 kali. Nah ini penampakannya. Jadi kalau guru kami yang di Purwokerto mengatakan untuk piara Thoracea itu mungkin hampir tidak mungkin di tengah kota, kami alhamdulillah udah ada yang panen
sampai 3 kali, ada yang panen 2 kali. Yang ini panen 2 kali dari tebing tinggi. Jadi yang Thoracea boleh dibilang bisa hidup dengan baik untuk di tengah kota. Sebelum kita membuka yang dari Lampung, ini penampakannya si koloni-koloni yang kami punya. Yang ini dari Bone, ini hasil split tanggal 25 bulan 2 2022. Artinya sekarang sudah berapa ini ya, sudah cukup lama, tapi dia tetap masih cukup banyak. Jadi itu kalau kita ini nyerang dia, ini indukannya. Jadi indukannya juga cukup cukup kuat juga. Selanjutnya ini juga yang sudah cukup lama, ini juga cukup kuat, belum kami cek, itu tidak kami pecah koloninya. Lalu ini lock yang bulan November. Jadi untuk biroi itu kami boleh dibilang berhasil semua. Ini dari Sopeng, ini penampakannya tanpa corong, tapi sudah kami lakukan pecah koloni dan panen madu, dapat 1,5 kilo sekali panen waktu itu. Ini penampakannya teman-teman untuk si untuk si biroi. Jadi biroi kami cukup banyak karena hasil pecah koloni yang ada di sini. Ini cukup kelihatan ya, kami tampilkan semua. Ini semuanya dalam kondisi yang sangat kuat. Ini cukup kuat sekali, ini juga cukup kuat ya, demikian juga ini cukup kuat ya. Dan mulai ke sini, ini yang sudah baru-baru ini kami datangkan, ini gagal packing tapi masih ada kehidupan 1-2. Itu ini yang model model ini teman-teman, untuk yang horizontal ini yang kami pindahkan dari stop horizontal ke vertikal dan seterusnya. Ini yang bulan November dan ini juga cukup kuat. Ini yang sisa-sisa koloni, kalau lihat video yang sebelumnya yang tidak ada calon ratunya terus akhirnya diketemukan. Kalau ini yang ratunya kecebur ke air waktu itu, ini jadi kecebur ke situ. Yang ini, terus yang berikutnya lagi ini yang dari vertikal, terus berikutnya lagi ini yang dari Bone, cukup kuat. Artinya boleh dibilang untuk si biroi yang kami punya hampir semuanya itu tidak ada yang terjadi kepunahan, bahkan yang terjadi bisa kami split dengan baik. Terakhir untuk penutupnya, kita lihat si kondisi si Thoracea yang dari Prabu Mulih ini yang sudah kami panen 3 kali. Sudah 3 kali nih teman-teman, 1 tahun, lumayan ya. Nah ini double topping teman-teman, double topping, tapi ya kembali lagi di sini dekat dengan si ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini suatu observasi yang boleh dibilang sedikit tidak lazim. Kalau teman-teman bilang jarak harus 3 meter harus sekian, di kami tidak perlu, bahkan ini toppingnya saling ketemu. Ini toppingnya si biroi sama si toppingnya Thoracea saling nempel, itu kelihatan tutupnya sampai saling tumpang tindih. Tapi yang terjadi tidak ada namanya terjadi swarming atau berantem. Oke teman-teman, sekarang kita lihat seperti apa untuk penampakan si isi topping dari si Thoracea, supaya teman-teman menjadi tambah semangat untuk yang pemula. Kami udah panen 3 kali nih teman-teman untuk madunya ya. Di total mungkin ada sekitar 2,5 kilo untuk ini ya. Sekali panen itu hampir ya, ada yang 1 kilo lebih, ada yang kurang karena kemarin sampai 1 bulan dah kita panen lagi. Baik, kita buka ya. Kemarin baru dipanen belum lama.
bagaimana penampakannya. Jadi ini ternyata teman-teman bisa lihat sudah penuh lagi ya. Ini madunya udah penuh lagi teman-teman, yang kemarin dipanen. Ini topeng yang paling atas ya teman-teman. Jadi ini udah isi lagi ya. Ini udah dibungkus semua. Baru kemarin ya, ini belum ada seminggu atau 2 minggu mungkin ya, 2 minggu udah penuh lagi yang di atas. Nanti yang di bawah juga ada, tapi biarin tambah dulu. Ini belum padat, ini nanti dia membuat kita amatin apa dia membuat ini lagi, tidak membuat untuk si pot madu, tidak. Jadi ini masih ada yang masih bolong, tapi ini yang jelas sudah ini ya, sudah isi semua. Ini udah isi semua. Ini penampakannya teman-teman, membuktikan bahwa si Thoracea sekalipun dia itu si vegetasi yang ada di sana itu membutuhkan resin damar, ternyata bisa berkembang di sini, di tengah kota sini. Akhirnya ini teman-teman, untuk yang harus teman-teman lakukan kalau mau budidaya trigona di lahan sempit. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang poin yang selanjutnya, yang ketiga dan keempat serta kelima. Akhirnya harapan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang baru pemula dan menjadi penyemangat untuk bertrigona di lahan sempitnya daripada dianggurkan, lalu bisa memberi kesehatan ke teman-teman. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.